yang disebut dengan segitiga emas, yakni Ngurah Rai, Benoa, dan Oh, Nusa ini Dua. dia hentaskan di tengah-tengah. Dengan demikian, akses dari wilayah Patut utara namanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberkati dan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, hari ini saya akan react satu video yaitu berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan pembuatan jalan tol terpanjang di atas laut Nusantara. Video ini saya ambil daripada satu channelnya ialah Update Pro. Bagi kalian yang belum subscribe channelnya, silakan subscribe. Semoga channelnya sentiasa berkembang dan dapat memberi info kepada kita. Oke, tajuk kali ini videonya ialah Tech Indonesia bikin takjub dunia, proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas laut Nusantara. Ini dia punya tajuk. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita simak video ini. Oke. Update Pro, subscribe Jalan tol channel. adalah salah satu fasilitas publik yang dibangun untuk memudahkan akses masyarakat ke Betul. berbagai tempat. Meski berbayar, fasilitas yang satu ini selalu berhasil menjadi pilihan pengguna jalan karena dapat memotong waktu tempuh sekaligus bisa terhindar dari kemacetan jalan raya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal jalan tol, di Indonesia ada sebuah jalan tol baru yang melintasi lautan loh guys. Ini Tol lagi dengan canggih. pemandangan super beautiful ini dibangun dengan teknologi super canggih yang membuatnya nggak kalah dengan mega proyek luar negeri, utamanya di beberapa mantap, negara maju. Ini lagi hebat. Tolnya bukan saya di atas jalan darat, tapi di laut, di atas lautan. Indonesia loh. Nah, buat menjawab segudang pertanyaan di kepala kalian, pas banget nih. Kali ini Mimin bakal jelasin soal proses pembuatan jalan tol terpanjang proses di atas pembuatannya, laut Nusantara. Mulai dari di mana letaknya, Oke, di mana? siapa kontraktornya, Oke, bagaimana tahap awalnya, oke. bagaimana tahap akhirnya, Itu kita mau berapa tahu. lama pengerjaannya, hingga berapa anggaran yang dihabiskan. Nah, Yang pertama ini. kita kenalan dulu ya guys dengan Oke. tol lintas laut yang super mega ini. Oke. Namanya adalah Tol Bali Mandara, yang mana Tol Bali merupakan Mandara. singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Seperti tujuan dibangunnya Oh, jalan tol ini. Dengan panjang 12,7 begitu, km, Mandara tuh. tol di atas air ini menghubungkan 3 wilayah penting di Bali yang Oke. disebut dengan segitiga emas, yakni Ngurah Rai, Benoa, dan Oh, Nusa ini Dua. dia hentaskan di tengah-tengah. Dengan demikian, akses dari wilayah Patut utara nama ke dia wilayah tol. selatan Bali yang biasanya hanya bisa diakses pada jalan bypass I Gusti Ngurah Rai, kini sudah ada opsi jalan tambahannya. Oh, dia potong jalan ini, dia tidak perlu pusing lagi. Dia jalan atas laut saja. Panorama sangat indah yang mengarah ke laut dan pesisir pantai di sekitarnya. Wow. Apalagi ketika berkendara di jam-jam matahari terbenam, maka kalian bakal disuguhkan keindahan sunset dan Gila, golden tempatnya. hour berlatar birunya air laut. Udah bisa ala-ala drama Korea nih guys, berkendara di atas jembatan Sungai Han. Lalu dengan hasil sebagus dan sekeren ini, kalian tentu penasaran kan siapa kontraktor atau penggarapnya? Oke, siapa? Dibangun dengan konstruksi dan desain yang keren, kalian pasti nggak nyangka kan? Kalau mega proyek Bali yang satu ini 100% merupakan karya anak bangsa. Awalnya proyek ini digarap oleh PT Jasa Marga. Persero Tbk, Penduduk yang bekerja tempatan sama punya. dengan PT Pelindo 3 Persero, PT Angkasa Pura 1 Hebat, hebat, Persero, hebat. dan PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero. Keempat perusahaan ini bekerja sama secara patungan untuk pembangunan Tol Bali Mandara. Tak lama kemudian turut bergabung berbagai kontraktor terkemuka tanah air, mulai dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Oke. Adikarya Persero Tbk, dan PT Hutama Karya Persero. Ketujuh perusahaan BUMN inilah yang kemudian bekerja sama dan membuat perjanjian perusahaan patungan yang diberi nama PT Jasa Marga Bali Tol. Nah, perusahaan baru inilah yang memegang penuh kendali pengerjaan Tol Bali Mandara, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan. Nah, selesai bahas penggarap alias kontraktornya, selanjutnya kita beralih ke pembangunan Kontaknya? tahap awal. Orang tempatan. Untuk pembangunan Tol Bali Mandara sendiri sebenarnya dibagi dalam beberapa paket pengerjaan Oke. yang dikerjakan secara bersamaan dan paralel. Hanya saja kontraktor untuk setiap paketnya yang berbeda-beda. Oke. Nah, sebelum dilakukan pembangunan tahap awal, juga terlebih dahulu dilakukan persiapan dan perencanaan berupa pengaturan tata letak fasilitas dan sarana proyek yang akan
akan digunakan. Setelah itu pembangunan tahap awal tol Bali Mandara dimulai dengan pemasangan tiang pancang yang nantinya akan menjadi penyangga atau penopang jalan tol Tiang, ya? yang lebih cocok disebut jembatan ini. Adapun spesifikasi tiang pancang yang digunakan yakni setinggi 12 meter 12 yang kemudian meter. ditancapkan di titik-titik dasar laut yang telah ditentukan dengan kedalaman mulai dari 2 hingga 4 meter. Kemudian 2 tiang hingga pancang ini 4 akan meter. dipotong sesuai dengan ukuran atau elevasi yang juga telah ditentukan sebelumnya. Bayangkan nih guys, untuk tol atas laut sepanjang 12,7 km Oke. ini digunakan sebanyak 14.000 lebih tiang pancang 14.000 tiang pancang. menggunakan jalur darat. Wih, Setelah pemasangan seluruh tiang pancang, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan 14.000 tiang pancang, apakah mampu menahan beban yang akan diberikan atau tidak. Selanjutnya, tiang pancang ini akan diberi Dia akan diuji yang kaji. nantinya akan menjadi lantai jalan tol. Untuk menguatkan konstruksi, penghubung tiang pancang ini juga diberi campuran semen dan batu bara agar strukturnya menjadi lebih rapat dan awet. Oke. Dengan struktur yang rapat, air laut tidak akan meresap ke dalam beton dan dapat mencegah korosi atau karat. Nah, setelah pembangunan tahap awal tol di atas laut ini rampung dikerjakan, selanjutnya kita beralih ke pembangunan tahap akhirnya. Oke. Pada bagian tahap akhir pembangunan jalan tolnya, lantai jalan yang sudah dirapatkan tadi selanjutnya akan dilakukan pengaspalan. Adapun material yang digunakan dalam tahap pengaspalan ini berasal dari Bali sendiri. Oh, Sedangkan untuk bahan baku aspalnya yang berjumlah lebih dari 50.000 ton didatangkan langsung dari Surabaya. Untuk prosesnya sendiri, ya hampir mirip dengan pengaspalan jalan yang sering kita jumpai pada umumnya. Mulai dari mengamparkan material yang terdiri dari pecahan batu dan pasir, yang kemudian diratakan dan diberi cairan aspal agar mengeras. Nah, sampai di sini bisa dibilang kalau jalan tol yang dibangun ini sudah sepenuhnya terbangun. Hanya saja ada bagian paling penting yang menandakan bahwa jalan ini merupakan jalan tol. Oke. Kira-kira bagian apakah itu? Iya, gerbang tol. Setelah menyelesaikan jalan tol rampung secara keseluruhan, yang terakhir dikerjakan adalah bagian gerbang tol yang terdiri dari 3 gerbang, yakni gerbang Nusa Dua, gerbang Ngurah Rai, dan gerbang Benoa. Ketiga gerbang tol ini dibangun dengan sistem yang sangat canggih, tetapi tetap menggunakan desain ala Bali. Gimana guys menurut kalian? Di atas laut dan disuguhi bangunan gerbang secantik ini tentu bikin perjalanan semakin menyenangkan, bukan? Nah, dengan proses pembangunan yang sangat panjang ini, kira-kira berapa lama para kontraktor membangunnya? Oke. Meski memiliki konstruksi bangunan super besar dan megah, kalian pasti nggak nyangka nih guys. Kalau ternyata tol Bali Mandara yang membentang sepanjang 12 km plus ini dibangun dalam jangka waktu yang singkat, yakni 18 bulan saja. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 lalu, kemudian diselesaikan pada bulan Oktober tahun 2013. Namun sebelum rampung secara keseluruhan di bulan Oktober, jalan tol ini sudah diresmikan terlebih dahulu pada tanggal 23 September 2020 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol ini pun menjadi salah satu rute yang dilalui oleh beberapa pimpinan negara lain yang pada saat itu sedang mengikuti KTT APEC. Wah, sebuah kebanggaan tersendiri bukan bagi warga Indonesia, khususnya Bali? Lalu dengan waktu pengerjaan yang kurang dari 2 tahun ini, kira-kira berapa biaya yang dihabiskan? Oke. Dilansir dari laman Tradisia.com, tol Bali Mandara yang dibangun di atas laut milik Indonesia ini merupakan salah satu jalan tol dengan biaya konstruksi super mahal. Untuk tol yang menghubungkan segitiga emas di Bali ini disebut-sebut menghabiskan dana sebesar 14,1 triliun rupiah. Dana pembangunan jalan tol yang satu ini murni bersumber dari dana dalam negeri dan tidak berasal dari hasil pinjaman luar negeri. Tol yang satu ini diketahui mendapatkan dana dari hasil patungan konsorsium BUMN yang mana 2,4 triliun rupiahnya merupakan biaya investasi yang menggunakan dana internal perusahaan. Kemudian untuk dana lainnya bersumber dari pembiayaan dalam negeri dengan komposisi 30% dana perusahaan dan 70% dari pinjaman sindikasi perbankan dalam negeri. Dalam proyek besar ini pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung juga turut bergabung sebagai pemegang saham. Ya, meski masih menggunakan pinjaman dalam negeri, tapi setidaknya mega proyek satu ini tidak menjadi salah satu penimbun utang negara di luar negeri. Ya, itu yang penting ya. Soalnya ada banyak loh jalan tol yang mendapat suntikan dana dari bank luar negeri dan secara otomatis bakal mempertebal pundi-pundi utang Indonesia. Nah, sampai di sini kalian pada tergugah tidak dengan pembangunan jalan tol satu ini? Pasti nggak cuma satisfying kan? Tapi juga bangga Indonesia punya jalan tol atas laut sekeren ini. Ini yang menariknya. Semoga bisa menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, tepatnya di Bali ya. Cukup sampai di sini dan thank you update lovers. Itu dia tadi video yang akan dikongsikan oleh Update Pro, yaitu pembuatan jalan tol terpanjang di Asia.
Rata-rata penduduk Indonesia sebetulnya bangga dengan kewujudan jalan raya ini. Satu disebabkan oleh penjematan dari segi masa perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Dia tidak perlu lagi berpusing ikut yang jalur asal yang terpaksa mengambil masa yang agak lama, tapi dia akan boleh shortcut di atas ataupun jalan pintas di atas lautan. Memang betul-betul terbaik lah. Satu lagi perkara yang membanggakan ialah rata-rata kerja ini dilaksanakan oleh anak bangsa Indonesia sendiri, bukannya daripada luar. Anak bangsa Indonesia sendiri yang banyak mengusahakan mengikut masa yang telah ditetapkan, telah membuktikan kerja dan teknologi Indonesia bukanlah biasa-biasa saja, boleh bergerak sendiri tanpa bantuan daripada negara luar dari segi teknologinya tu. Tabas dan tahniah saya ucapkan kepada Indonesia sebab pembinaan jalan raya ini dapat membantu menjimatkan masa dari satu tempat ke satu tempat. Laluan ini menarik perhatian daripada wisata dari luar untuk melihat sendiri bagaimana keadaan laluan jalan raya ini. Okey, baiklah, mungkin kalian masing-masing mempunyai pendapat kalian. Kalian boleh komenkan di bawah ini untuk kita sama-sama bincangkan. Jangan lupa subscribe dan komen pendapat kalian berkaitan dengan video ini. Baiklah, itu saja video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.